Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrian Nugraha dari kelas Teknik Informatika A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu tentang POS atau Point of Sales. Yang mana proyek yang telah saya buat ini memiliki dua menu, yaitu ada menu transaksi dan menu karyawan. Yang pertama itu menu transaksi, yang mana di dalamnya itu ada proses-proses transaksi barang, makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, menu yang kedua itu ada menu karyawan, yang mana menu karyawan tersebut merupakan daftar-daftar dari karyawan yang telah terdaftar di toko POS tersebut. Oke, langsung saja saya mulai penjelasan yang pertama. Nah, di menu pertama itu saya membuat transaksi di dalam folder cafe. Di dalam folder cafe membuat kelas menu. Nah, di kelas menu ini saya membuat beberapa atribut. Yang pertama itu ada nomor pesanan, yang kedua ada nomor pesanan, yang ketiga ada harga. Terus saya membuat konstruktor juga, yang mana konstruktor juga akan menerima inputan dari main method berupa nama pesanan dan harga. Di sini saya menggunakan enkapsulasi, yang mana enkapsulasinya public semua. Lalu saya membuat sebuah metode void show, yang mana ini adalah metode yang merupakan menampilkan tampilan dari konten dan header di daftar menu. Cukup sekian ini dari struktur kelas menu. Lanjut ke kelas transaksi. Nah, di kelas transaksi ini adalah proses-proses terjadinya transaksi barang. Yang pertama itu saya menginisialisasi package terlebih dahulu. Package-nya itu ada di pause, lalu di folder cafe. Yang kedua, saya mengimport salah satu tools atau library bernama date untuk keperluan waktu atau tanggal. Yang kedua, saya mengimport dari library scanner, yaitu untuk keperluan inputan dari user. Nah, lalu di sini saya membuat di dalam kelas transaksi saya membuat bernama transaksi method, yang mana di sini tidak ada main methodnya. Nah, nanti saya akan jelaskan main methodnya di pindahan berikutnya. Oke, saya akan menjelaskan transaksi method terlebih dahulu. Di sini saya membuat objek dari library date, lalu saya membuat objek input dari library scanner untuk sistemnya, yaitu sistem input, artinya sistem input. Lalu di sini saya menampilkan objek yang dibuat dari library date. Lalu di sini masukkan nama. Nah, di sini proses terjadinya inputan dari user. Inputan nama, next, oke. Nah, di sini nanti akan ada nomor kasirnya. Seperti itu. Lalu di sini saya membuat pembuatan objek dari kelas yang saya buat dari kelas menu ini, yang mana nanti menerima nama pesanan dan harga. Nah, di sini saya membuat menu yang pertama itu ada nama pesanan, nama pesanan atau nama menu. Yang ketiga ada harganya. Lalu next ke bawah, ini adalah layout dari menu yang saya buat. Lanjut, di sini ada proses terjadinya transaksi. Nah, pertama saya membuat variabel bernama harga. Di sini isinya 0 untuk sebuah wadah. Dan jadi harga di sini adalah sebuah wadah yang kosong, nanti diisi oleh harga yang diinputkan oleh user.
Lanjut kedua yaitu ada H1, artinya saya membuat variabel berupa isinya yaitu ada 25.000, yang kedua ada 10.000 dan seterusnya. Nah di sini ada pengulangan string i sama dengan y equals dalam kurung y. Nah lanjut di sini adalah artinya pengulangan dari setiap inputan user. Di sini nanti berpengaruhnya di bawah ini yang ada fitur apakah Anda mau melanjutkan ya atau tidak. Bila ya akan melakukan looping berupa konten ini. Bila tidak akan menampilkan pembayaran yang harus dibayarkan oleh user. Lanjut di sini saya membuat variabel in nomor, yaitu input untuk nomor pesanan. Lalu di sini panggil variabel input yang dibuat oleh panggil objek input yang dibuat oleh scanner. Nah di sini lalu ini metode dari library scannernya. Nextin merupakan library dari scannernya. Nanti akan masukkan nomor pesanan, banyak pesanan. Nah jika nomor pesanannya 1, maka menu yang dipilih adalah stick. Menu yang dipilih adalah stick. Nah di sini saya membuat variabel menu tipe data string. Nanti bila pilihnya nomor 1, yaitu akan menampilkan stick, akan keluar output pilihan Anda, nomor variabelnya, variabel yang dipilih, lalu menu yang dipilihnya. Nah nanti di sini saya membuat variabel harga yang mana yang pertama itu harganya itu wadah ya, berupa ya sebutlah wadah ya, kosong gitu. Nah nanti dimasukkan harga plus H1. Jadi H1 itu harga yang pertama, harga sih kayak 25.000 kali jumlah yang di quantity yang dimasukkan oleh user atau oleh pelanggan. Nah begitu juga untuk jika pilih nomor 2, outputnya akan kentang, nomor 3 nasi goreng, nomor 4 dan seterusnya. Lalu jika inputan tidak sesuai dengan yang dipilih, maka akan keluar nomor yang dipilih tidak di menu. Nah di sini udah pilihan apakah mau melanjutkan. Jika ya, akan mengulang lagi dari nomor pesanan, dari sini, dari atas ini akan melooping ke bawah. Jika tidak, akan mengeluarkan total pembayaran. Nah seperti ini. Nah sekarang kita coba menu transaksi ini ya, di menu di kelas POS ini, kelas POS ini. Nanti struktur dari kelas ini akan saya jelaskan. Oke, saya jalankan terlebih dahulu. Nah di sini Anda silahkan pilih menu terlebih dahulu. Saya menu transaksi yang akan saya jelaskan. Saya masukkan nama pelanggannya Fajrian, masukkan nomor kasir nomor 12. Oke, kita masukkan nomor pesanannya, misalkan saya memesan espresso nomor 5. Kan banyak pesanan, ada 2. Nah apakah Anda mau melanjutkan? Bila memilih Y, akan mengulang ke awal nomor pesanan. Misalkan saya milih kentang nomor 2, kan banyak pesanan yaitu nomor 3. Saya tidak melanjutkan di sini. Nah di sini keluar total pembayarannya sebesar 54.000, yaitu merupakan penjumlahan dari semua harga yang diinputkan ini. Itu hasil dari menu transaksi yang tadi saya jelaskan.
Lanjut, saya akan menjelaskan menu untuk karyawan. Nah, yang pertama yaitu pada kelas bernama karyawan. Kelas tersebut di dalam yang saya buat di dalam folder karyawan yang membuat implementasi dari inheritance. Nanti kelas karyawan ini akan menjadi superclass atau kelas induk yang akan menurunkan warisan-warisan ke kelas-kelasnya, kelas-kelas anaknya gitu. Nah, di kelas karyawan ini juga saya menggunakan implementasi abstract class. Nah, di sini terlihat ada public abstract class karyawan, merupakan implementasi dari abstract class. Nah, di bawahnya saya membuat beberapa atribut yang menggunakan enkapsulasi juga berupa privat. Nah, privat string atau int lewat level privat pengalaman. Nah, berhubung kelas ini merupakan implementasi dari abstract class, tidak lengkap bila kita tidak membuat metode dari kelas ini, metode abstrak dari kelas ini. Saya membuat metode abstraction berupa title. Title ini akan berpengaruh nanti untuk title dari menu ini. Nah, sini saya membuat konstruktor dari kelas karyawan yang mana nanti menerima parameter dari inputan yang dibuat oleh objek. Di sini juga saya membuat metode show yang mana nanti akan mengoutputkan beberapa daftar-daftar karyawannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelas turunannya, kelas turunan dari karyawan ini. Yang pertama ada kelas barista. Kelas barista ini saya buat di dalam folder barista. Yang folder barista itu di dalam folder karyawan. Nah, ini merupakan implementasi dari materi package yang telah dijelaskan. Di sini saya akan menginisialisasi package-nya dulu dari post lalu karyawan lalu barista. Nah, di sini saya menggunakan tools import yang merupakan metode dari package atau materi di package import POS karyawan. Ini artinya dari folder post lalu karyawan lalu kelas panggil kelasnya itu karyawan. Lalu di sini saya menggunakan extend karyawan, yang mana extend di sini artinya berarti kelas ini merupakan turunan dari kelas karyawan itu. Nah, di sini menggunakan enkapsulasi juga dari atributnya sendiri, atribut dari kelas barista ini. Nah, di sini membuat konstruktor yang mana di sini merupakan subclass konstruktornya dari kelas turunannya. Di sini kontennya itu super, nama karyawan, umur, level, dan pengalaman. Berhubung kelas karyawan merupakan kelas abstrak, nah jadi konsekuensinya kelas turunan dari kelas abstrak tersebut harus menggunakan metode abstrak dari kelas karyawannya, maksudnya dari kelas abstrak yang diturunkannya. Nah, di sini saya menggunakan metode abstraknya title, tapi kontennya ini system out print in null saja, tidak ada kata-kata apapun karena di sini hanya memanggil saja, saya tidak memakainya untuk keperluan abstraknya gitu. Nah, di sini saya mengoverride di sini merupakan override dari metode show dari kelas karyawan. Di kelas karyawan ini metode show-nya cuma ada 4, ada nama, umur, level, pengalaman. Nah, di sini saya mengoverriding metode show-nya. Lalu nanti ada data profesinya.
Lanjut ke kasir juga sama, di sini penjelasannya sama kayak barista. Lalu di sini koki penjelasannya juga sama. Jadi saya tidak akan mengulangnya karena kontennya juga sama. Lanjut, di sini juga kami membuatkan kelas karyawan lain, kayak karyawan main. Tetapi karyawan main ini tidak ada metode main untuk menjalankannya. Jadi apa sih karyawan main itu? Jadi karyawan main itu merupakan tempat metode yang merupakan pembuatan objeknya gitu. Nah, di sini saya mengimport package barista dari pos karyawan barista, lalu koki juga, lalu mengimport kasir juga. Saya mengimport semua kelasnya. Jadi di sini menggunakan bintang. Nah, lanjut. Di sini public kelas karyawan, main extend karyawan. Nah, di sini juga saya membuat karyawan main ini menjadi turunan dari kelas karyawan atau kelas utamanya. Di sini membuat subkelas konstruktor yang merupakan kewajiban dari metode abstrak class atau metode inheritance. Di sini public karyawan super ya, nah di sini merupakan metode abstrak dari kelas karyawan berupa titel. Nah, di sini titelnya daftar karyawan Singko. Lalu di sini adalah karyawan metodenya. Di sini nanti yang akan ditampilkannya. Pembuatan objek untuk masing-masing karyawan. Nah, pengimplementasian ini objek ini adalah pengimplementasian dari metode polimorfis sebelum yang diajar materi polimorfis, yang mana saya membuat objek dari kelas karyawan dengan menggunakan konstruktor dari kelas turunannya. Ini terlihat saya membuat objek bernama Asep Jagung, yang mana pembuatannya dari kelas karyawan dan konstruktornya dari kelas barista. Ini merupakan metode dari polimorfis atau materi dari polimorfis yang telah diajarkan. Nah, di sini nama karyawannya, di sini ada umurnya, di sini ada levelnya, di sini nama pengalamannya. Nah, di sini saya memanggil metode show yang ada di kelas karyawan di sini. Nah, lanjut saya akan mencoba menjalankannya di kelas POS ini. Nah, sebelumnya menjalankannya saya akan menjelaskan kelas POS ini untuk apa. POS ini adalah merupakan metode main dari semua package yang dibuat atau semua kelas yang dibuat di sini. Nah, pertama saya menginisialisasikan package-nya dulu, yaitu package POS. Jadi di sini ada package-nya di package utama itu, package POS. Lalu saya mengimport package cafe, yang mana ini untuk keperluan menu cafe. Yang kedua ada package karyawan, merupakan pembuatan dari menu karyawan. Nah, di sini ada import scanner untuk keperluan inputan dari user. Lalu selanjutnya di sini ada nama kelasnya POS. Nah, di sini ada public static void main, merupakan metode main dari kelas tersebut, kelas ini maksudnya. Nah, jadi akan menjalankan semuanya. Lanjut, pembuatan objek dari library scanner. Seperti biasa, ini adalah pembuatan dari library scanner untuk keperluan inputan dari user. Selanjutnya ini adalah identitasnya. Nah, di sini nanti ada pilihan, silakan pilih menu terlebih dahulu. Ada transaksi, ada karyawan, ada ini adalah inputan biasa. Nah, di sini saya membuat variabel bernama in menu, yang mana ini input menu. Nah, input menu sama dengan input ini adalah pemanggilan objek dari yang dibuat oleh scanner. Lalu ini titik next in adalah sebuah metode yang ada di library scanner ini. Lanjut,
Nah, di sini ada proses logisnya. Nah, jika milih menu 1, maka akan keluar akan menampilkan metode transaksi. Nah, di sini saya menggunakan metode import dari cafe. Ini artinya transaksi titik metode ini artinya itu transaksi di sini saya memanggil kelas transaksi yang mana di dalam kelas transaksi ini ada metode transaksi method. Nah, ya gitu. Jadi di transaksi kami memanggil transaksi method. Ini artinya kayak gini. Jadi menjalankan semua karyawan yang ada di metode ini, atas sampai bawah. Itu pula sama kayak yang kedua, yaitu di karyawan main ada metode karyawan method. Ini akan menjalankan semuanya. Lalu jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka akan keluar masukkan angka dengan benar. Lalu input close di sini artinya untuk menutup objek inputnya gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan kelas POS ini. Nah, di sini lalu kita masuk ke halaman utama, yaitu silakan pilih menu terlebih dahulu. Yang pertama saya pilih menu transaksi, nama Fajrian, masukkan kasir 2, nah pesanannya 7, bina pesanannya 2. Silakan melanjutkan pesanan. Nah, di sini total pembayarannya 36.000. Lalu lagi saya akan memilih menu yang kedua, yaitu menu karyawan. Nah, di sini tampillah daftar karyawan yang sudah terdaftar. Contohnya ada Asep Jagung untuk umur 35, levelnya legend, pengalamannya juara 1 barista super cup, profesinya barista. Ini merupakan, nah ini profesi ini tidak ada di kelas karyawan, tapi adanya di kelas barista. Kelas barista yang yang merupakan kelas turunannya di sini, profesi sama dengan barista. Nah, jadi jika pembuatan objeknya di kelas maksudnya pembuatan sensornya bukan barista, misalkan ini koki, maka nanti ada profilnya koki ya, barista profilnya barista, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian proyek yang saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena proyek ini saya buat dengan seadanya yang asisten dosen perintahkan ya, yaitu yang penting ada metode PBO nya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.